Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Viral TV dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Akhir-akhir ini banyak sekali kemajuan di pemerintahan kabinet Prabowo Subianto. Juga ada beberapa hal-hal yang mendasar yang menjadi pembahasan fenomenal, sehingganya menyangkut seorang Gus yang katakanlah di situ menjadi trending topik di Twitter dan media-media sosial lainnya. Sahabat-sahabat Viral TV, kita tahu bahwa ada beberapa orang-orang pilihan Prabowo Subianto yang menjadi utusan negara. Salah satunya adalah Gus Miftah, Maulana Miftah Habibur Rahman. Gus Miftah ini merupakan pendai yang di situ selalu lugas, ceramahnya selalu mencerminkan sesuatu yang positif, serta mengajak para orang-orang yang berandalan menjadi orang-orang yang baik. Ini perlakuan yang luar biasa menurut saya dari Gus Miftah. Tetapi ada hal yang menyebabkan beliau hari ini sedikit kesalahan yang diperbesar oleh para netizen dan orang-orang yang tidak suka sama beliau. Banyak sekali hujatan-hujatan yang dilontarkan kepada beliau, Gus Miftah ini, atas pernyataan beliau ketika ada penjual ST. Ini sangat digoreng sekali menurut saya. Saya tidak membela Gus Miftah dan juga tidak membela netizen, akan tetapi saya berpendapat bahwa kesalahan seperti itu bisa katakanlah dimaklumi, ataupun juga bisa kalau orang berpandangan negatif juga tidak bisa dimaklumi. Sahabat-sahabat Viral TV, saya tidak dalam rangka membela Gus Miftah. Beliau menurut saya ya bukan yang wajar, tetapi beliau dengan tindakan beliau yang katakanlah beliau mengakui kesalahan beliau dan sudah meminta maaf kepada penjual ST tersebut, yaitu Bapak Sun Haji. Menurut saya beliau telah selesai urusannya atas apa yang katakanlah dia katakan pada saat pengajian itu. Tetapi karena Indonesia ini banyak sekali netizen yang ada di muka bumi Indonesia ini yang terus menghujat, bahkan memojokkan agar mengundurkan diri atau memecat utusan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Gus Miftah. Ya, hal yang menurut saya ini menjadi sebuah sisi lain dari Gus Miftah, sehingga Allah menaikkan derajat beliau. Saya yakin beliau bukan hanya nanti di utusan presiden, ada banyak sekali hal-hal yang positif yang beliau lakukan yang tidak bisa diliput oleh media dan tidak pernah dipublikasikan kepada media. Tetapi ya kita lihat saja dengan sikap sopan beliau, dengan sikap kenegarawanan beliau, dengan sikap beliau yang arif dan bijaksana, menurut saya beliau memutuskan untuk mundur dari jabatan utusan presiden. Kita lihat breaking news hari ini di CNN, Miftah Maulana mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Ya, detik ini beliau sudah mengundurkan secara pribadi kepada awak media lewat jumpa pers tadi. Padahal beliau sudah bertemu dengan Bapak Sun Haji dan Bapak Sun Haji sudah memutuskan untuk memaafkan beliau, karena Bapak Sun Haji juga ini salah satu suratan takdir Allah untuk menaikkan Bapak Sun Haji. Banyak sekali yang peduli kepada Bapak Sun Haji dari katakanlah kelengseran apa yang diucapkan Gus Miftah ini. Ya, beliau diberangkat ke Mekah, dikasih uang 100 juta dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalau Allah sudah mau mengangkat
derajat Bapak Sun Haji lewat Gus Miftah, dia tidak lagi akan menjual es keliling, tetapi beliau akan membuka pabrik es tersebut. Ya, semoga saja ada hikmah di balik semua ini. Alasan Miftah Maulana tak bicara langsung dengan Prabowo saat mundur sebagai utusan presiden. Ada beberapa alasan memang, karena Mayor Teddy yang diutus oleh Bapak Presiden untuk menemui Gus Miftah mengatakan tergantung Gus Miftah. Gus Miftah enaknya gimana untuk menanggapinya, kata beliau. Istilahnya teguran itu menunjukkan bahwa juga Bapak Presiden tahu bahwa Gus Miftah ini ya hal yang katakanlah bukan tidak disengaja ataupun lain sebagainya, bahasanya sulit ini, tetapi yang pasti beliau akan meminta maaf kepada Bapak Sun Haji itu. Betul Bapak Prabowo feelingnya tidak salah, beliau langsung meminta maaf. Dan Mayor Teddy mengatakan tergantung kepada Gus Miftah, enaknya Gus Miftah hatinya seperti apa, itu enaknya gimana, begitu. Miftah Maulana umumkan mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo. Betul, beliau mundur hari ini, di mana beliau setelah dilantik, ada firasat sebenarnya dari istri beliau 16 November ketika beliau di luar kota ditelepon oleh istri beliau bahwa istri beliau tidak enak, istilahnya punya suami yang pejabat, dia lebih enak punya suami yang seperti biasa, seperti di awal, yaitu berceramah di mana-mana. Menurut saya juga tidak terkekang beliau, sehingganya beliau mau kemana-mana enak saja berceramah, tidak usah dipatok ini dan itu dikasih aturan, karena kiai atau Gus itu tidak butuh aturan, sahabat-sahabat. Seusai coreng nama baik Prabowo dan mundur dari jabatan, Gus Miftah akui akan menghadap presiden. Betul, karena beliau adalah negarawan yang baik, bukan hanya menyampaikan dalam bentuk visual lewat jumpa pers, tapi beliau akan menghadap langsung Presiden Prabowo karena beliau dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo. Miftah minta maaf ke Prabowo usai mundur. Saya seorang anak latar belakang jalanan. Betul, beliau adalah penceramah ke panggung-panggung, lewat panggung-panggung yang menurut saya luar biasa sekali, yang cobaannya menurut saya luar biasa. Gus Miftah itu berceramah kepada PSK-PSK yang ada di bar-bar. Beliau berani sekali, dan pasti beliau sudah meningkatkan bulat kalau tidak yakin beliau dengan apa yang akan beliau sampaikan itu terkena ataupun menyentuh terhadap PSK, tidak mungkin beliau akan berceramah di depan PSK. Tapi alhamdulillah banyak sekali santri-santri beliau yang katakanlah pernah atau mantan bekas PSK. Nah, ini penting diapresiasi ya, karena terkadang kita diuji, termasuk Gus Miftah ini, untuk dinaikkan pangkatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya mengucapkan sesuatu yang di luar dugaan, begitu saja. Gus Miftah jadi pejabat Prabowo pertama yang mundur dalam 100 hari pertama. Beliau mundur bukan dipecat ataupun beliau ditekan dan lain sebagainya. Beliau mengundurkan diri karena beliau cinta kepada tanah air dan Bapak Presiden Prabowo, karena beliau cinta kepada rakyat Indonesia, agar kedepannya rakyat Indonesia tidak katakanlah terus memojokkan seseorang yang katakanlah ingin berjuang terhadap bangsanya, sehingganya beliau lebih baik mundur daripada nanti jalan dan tugasnya tidak berjalan sebagaimana yang telah diamanahkan kepada beliau. Miftah segera menghadap Presiden Prabowo pekan depan. Insya Allah Gus Miftah sebagai seorang negarawan yang baik, bukan hanya berani menyampaikan pengunduran diri lewat jumpa pres, beliau akan langsung menghadap ke beliau Prabowo. Kita tunggu saja bagaimana respon pemerintah. Semoga ada jalan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, dan kita maafkan semuanya
baik netizen dan juga Bapak Hasan Haji yang diolok-olok oleh Gus Miftah mungkin merasa tersinggung dan lain sebagainya, kita maafkan. Bapak Gus Miftah juga kita memaafkan, dan Gus Miftah sudah minta maaf juga kepada Bapak Hasan Haji. Jadi di sini sudah clear, tolong jangan dibesar-besarkan kepada netizen Real TV. Tolong dimaafkan karena semua kita bisa saja melakukan kesalahan, tetapi Allah selalu menyimpan kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita lebih besar daripada Gus Miftah dan lain sebagainya, tetapi kadang Allah menyembunyikan itu. Semoga saja Indonesia baik-baik saja, terselamatkan dari fitnah, dan Bapak Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas sebagaimana berjalannya apa yang akan dijalankan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Mungkin ini saja sahabat-sahabat Viral TV. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.